Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 12 IPA. Apa kabar? Semoga kalian tetap bersemangat ya, walaupun minggu-minggu pertama di semester 2 ini disibukkan dengan kegiatan perbaikan nilai, tapi mudah-mudahan sih tugasnya nggak terlalu ribet dan tolong dikerjakan aja, tolong dicicil, karena kalau kalian tumpuk itu yang akan membuat kegiatan kalian atau kerja kalian menjadi lebih berat. Nah, di pertemuan pertama semester 2 ini kita sebenarnya materi nggak terlalu banyak ya, hanya teori, dan Bunda pengen ngebut supaya waktu space kita untuk melakukan ujian praktek jadi lebih banyak, dan kalian pun bisa lebih banyak waktu untuk mempersiapkan ujian-ujian praktek, kemudian ujian-ujian sekolah, termasuk juga UTBK. Nah, di semester 2 ini kita akan mulai dengan bab lanjutan dari senyawa hidrokarbon turunan alkana setelah kemarin di semester 1 kepotong di penamaan senyawa hidrokarbonnya. Dan sekarang Bunda lanjut ke isomer. Dan di video kali ini kalian mungkin tidak akan melihat wajah Bunda karena di semester 1 udah enak sama wajah Bunda, setiap video ada wajah Bunda. Jadi di semester 2 ini videonya hanya memperdengarkan suara merdu Bunda ya. Jadi silakan kalian nanti kalau memang butuh video ini bisa diulang-ulang ya. Dan isomer kita akan masuk ke isomer, fokus ke isomer dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang kemarin. Nah, Bunda akan sedikit menyinggung atau mengulas kembali apa sih isomer. Ini sebenarnya di semester 1 kelas 11 ya, kalau nggak salah ini udah pernah di materi alkana, alkena, alkuna. Nah, isomer sendiri secara umum adalah senyawa yang rumus molekulnya sama, tapi dia memiliki bentuk rantai dan nama yang berbeda. Jadi kalau bentuk rantainya beda, namanya pasti beda, tapi rumus molekulnya sama. Jadi istilahnya kayak kembar gitu ya modelnya. Nah, ini ada bagan dari pembagian isomer. Jadi ada dua, ada isomer struktur, ada isomer ruang. Nah, isomer struktur kebagi menjadi tiga, ada isomer kerangka, posisi, dan fungsi. Isomer ruang itu ada isomer geometri dan ada isomer optis aktif. Ini isomer kerangka dan isomer posisi serta isomer geometri ini di kelas 11 sudah pernah diajarin ya. Nah, di kelas 12 ini kita akan fokus ke isomer fungsi sebenarnya. Dan nanti mungkin kalau sempat kita akan bahas tentang isomer optis aktif ya. Dan di isomer fungsi kali ini kita akan fokus ke 6 senyawa yang kemarin kita bahas, dari mulai alkohol sampai ester. Dan ini berhubungan juga dengan rumus molekul, karena yang namanya isomer itu pasti berhubungan dengan rumus molekul dari si senyawa tersebut. Kalian harus mengingat rumus-rumus molekul dari setiap senyawa yang kalian pelajari kemarin, dimana CnH2n+2O itu adalah rumus molekul dari senyawa alkohol dan eter. Itulah kenapa mereka berdua akhirnya berisomer fungsi, karena rumus molekulnya sama. Begitu juga dengan aldehid dan keton yang memiliki rumus molekul CnH2nO. Ya, ini aldehid, dia kembarnya sama keton. Kemudian yang terakhir, asam karboksilat itu kembaran dengan ester, karena rumus molekul mereka adalah CnH2nO2. Jadi tolong jangan kebalik untuk menerapkan rumus molekul dari setiap senyawa, karena ini berhubungan dengan isomer fungsi. Dan kita akan coba untuk membuat isomer-isomer fungsi yang mungkin dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang sudah kalian pelajari di semester 1 kemarin. Nah, di sini kalian harus hati-hati nih, karena dia isomer fungsi kembar, artinya dari satu rumus molekul itu bisa menghasilkan lebih dari satu jenis senyawa. Jadi bukan hanya satu jenis senyawa, dan dari satu jenis senyawa itu akan muncul senyawa-senyawa yang lain ya. Jadi anaknya banyak, lebih banyak dari isomer yang kalian pelajarin di kelas 11 semester 1 yang lalu. Nah, lagi-lagi kalian harus memahami dan mengingat rumus molekulnya, karena kalau kalian nggak tahu rumus molekulnya, kalian nggak akan tahu nih ini senyawa apa. Contohnya adalah ini, C4H10O. Kalau di soal tidak menyebutkan ini harus isomer dari senyawa alkohol misalkan, atau isomer dari senyawa asam karboksilat, nah kalian harus buat semua kemungkinan dari senyawa-senyawa yang ada pada rumus molekul ini. C4H10O, kalau kita lihat pola rumusnya, ini adalah N, ini adalah 2N+2. Maka yang mungkin ini adalah senyawa rumus molekul dari senyawa alkohol dengan eter. Nah, karena dia nggak menyebutkan harus isomer senyawa alkohol atau isomer senyawa eter, maka kalian harus buat dua kemungkinan dari senyawa-senyawa ini.
Jadi harus buat alkoholnya itu apa aja, kemudian eternya apa aja. Nah, langkah-langkahnya itu masih sama seperti mencari isomer di kelas 10 atau 11 semester 1 kemarin, nggak beda jauh, hanya bedanya ada gugus fungsinya. Oke, yang pertama kalian harus buat rantai lurusnya dulu. Nah, karena ada dua senyawa alkohol dengan eter, maka kita harus buat dulu nih senyawa alkoholnya apa aja yang mungkin dari C4H10O. Buat rantai lurus ada 4 C-nya, 1, 2, 3, 4. Jangan lupa karena dia alkohol kasih gugus OH-nya. Nah, tinggal kalian beri nama nih, ini namanya apa? Ini adalah namanya karena 4 jadi butanol. Ya. Nah, ini adalah rantai lurusnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalian harus pindahkan posisi dari gugus fungsinya. Jadi OH-nya itu geser-geser aja. Nah, ini kan di nomor 1, sekarang kita geser ke nomor 2. Bisa nggak? Nah, ini akan menjadi 2 butanol. Kemudian geser lagi ke nomor 3, bisa atau enggak? Bisa, tapi dia akan menjadi kembali ke 2 butanol karena akan dari sini hitungnya, ya. Nah, kalau dia sama, ini jangan diikut sertakan seperti itu, ya. Jadi kalau sama sudah terwakilkan dengan yang ada, jangan ditulis atau jangan dihitung menjadi satu isomer. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan tidak bisa lagi dipindah-pindah, maka kita next ke step berikutnya, yaitu kita kurangi rantai induknya dan jadikan rantai induk yang copot tadi, yang kita putusin tadi, itu menjadi cabang. Jadi kan ini C-nya C4 nih, ya kan, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang 4-nya kita buat menjadi 3 dan OH-nya kita kembalikan ke awal dulu. C, 3, ini OH-nya di ujung, taruh menjadi cabang di sini misalkan. Nah, ini kurang ke atas ya. Nah, ini namanya adalah 1, 2, 3 2 metil propanol. Ini adalah isomer yang ketiga. Nah, kemudian sekarang kalau nggak bisa diputusin lagi si senyawanya, ya sudah, berarti kita pindahkan posisi cabangnya. Kalau nggak bisa, berarti sudah stop sampai sini. Tapi ingat, kalian masih harus bisa mengotak-atik si OH-nya. Ini masih bisa dipindahin gugus fungsinya. Nah, kita pindahin ya. Dia sekarang jadi di sini. C, ini OH-nya di sini, ini tetap di atas. Nah, ini menjadi isomer yang baru. Namanya adalah 2 metil 2 propanol. Jadi untuk senyawa alkohol sendiri C4H10O itu ada 4 isomer yang mungkin. Nah, sekarang kalau sudah habis di alkoholnya, kita coba cek ke eter. Nah, eter itu kan dipisahkan dengan O ya, ROR. Artinya tengah-tengahnya O, kemudian kanan kiri itu ada rantainya. Nah, karena 4, artinya 4 itu C-nya bisa kita buat 3, 1, kemudian 2 dan 2. Jadi kalau saya buat pertama, ini di sini 3 dulu. Sebelah kiri C-nya 3, tengah-tengah O, kemudian 1 C. Ini kan 4 nih C-nya, 1, 2, 3, 4. Nah, namanya menjadi apa nih? Berarti yang paling pendek ini menjadi cabang ya. Nah, metoksi 3 itu propana. Setelah itu dari induknya ini kita tuker atau kita putar sekarang posisinya. Dia seperti ini. Nah, O, C. Maka ini akan menjadi 1, 2, 3, 2 metoksi propana. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dia sudah tidak bisa lagi diputar-putar si rantai induknya atau posisi cabangnya, kita buat ke kemungkinan yang kedua, yaitu kalau udah 3, 1, maka kita buat 2 dengan 2. C, kemudian O tengah-tengahnya. Nah, ini C dengan C. Karena sama-sama 2, artinya ini bisa sama-sama menjadi induk dan bisa menjadi cabang juga, terserah yang mana. Namanya adalah etoksi etana. Dan untuk senyawa eter itu hanya ada 3. Maka dari C4H10O ini ada 7 kemungkinan senyawa yang berisomer, ya.
Silakan dipahami baik-baik dan diulang-ulang lagi kalau kalian bingung. Intinya sih sebenarnya cuma pindahin gugus fungsi, kemudian pindahin cabangnya, kemudian potong rantai induk jadiin cabang, terus digeser-geser sampai kalian tidak lagi menemukan kemungkinan yang mungkin dari si senyawa yang disuruh cari isomernya atau dari rumus molekul yang disuruh cari isomernya. Dan untuk contoh yang kedua, ini ada C4H8O2. Lagi-lagi kalian harus tahu C4H8O2 ini kemungkinan senyawa apa. Nah, kalau lihat dari pola rumusnya, ini adalah asam karboksilat ya dengan si ester. Nah, kita akan buat beberapa kemungkinan dari senyawa ini, baik dari asam karboksilat ataupun ester ya. Untuk yang pertama, asam karboksilatnya kita akan buat rantai lurus C-nya 4. Nah, untuk karboksilat perlu diingat bahwa 1 C itu terhitung menjadi rantai induk. Jadi kalau kalian buat dia akan seperti ini. C, nah C yang paling ujung ini menjadi ini. Nah, ini ada namanya adalah asam butanoat. Kemudian tidak bisa digeser-geser lagi. Kenapa? Karena untuk asam karboksilat si gugus fungsinya itu harus ada di nomor 1. Jadi dia tidak mungkin seperti alkohol tadi yang ada 2 pentanol atau 2 butanol. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa dipindahkan gugus fungsinya, kita langsung next ke step berikutnya, yaitu mengurangi rantai induk dan menjadikannya sebagai cabang. Ini kan ada 4 nih rantai induknya. Nah, kita kurangin jadi 3. Kemudian 1C-nya itu kita buat menjadi cabang di sini. Maka namanya adalah 1, 2, 3. Asam 2-metil propanoat. Nah, kalau nggak ada lagi yang bisa digeser-geser, berarti tidak perlu digeser-geser. Jadi jangan maksa. Nah, cukup untuk asam karboksilat sampai di sini saja. Nah, sekarang kita buat yang esternya. Nah, ester itu kan rantainya seperti ini ya, dia mirip-mirip sama si ether, cuma bedanya kalau dia sekarang ada C-nya dan O-nya ada 2. Nah, kemungkinannya C ini kan menjadi 1, dihitung 1 dan masuk ke dalam rantai induk. Maka kalau misalkan 4, kita buat kemungkinannya 3 dan 1. Maka di sini kita buat dulu di induknya 3 ya, OO kemudian C. Nah, namanya adalah apa nih? Metil propanoat. Nah, kemudian kalau misalkan dia digeser-geser atau pindahkan gugus fungsinya, kayaknya nggak bisa ya. Nah, dia beda sama si ether yang rantai induknya bisa diputar. Kalau dia nggak bisa diputar ya. Jadi sekarang kita buat kemungkinan yang kedua. Kalau misalkan 3-1 berarti sekarang 2-2. Nah, kita buat seperti ini. COO kemudian CC. Nah, ini namanya adalah etil etanoat. Ini adalah senyawa isomer yang kedua. Kemudian sekarang kita bikin 1 dan 3. Bisa nggak nih? Bisa. COO C C C. Nah, sebenarnya di sini akan ada tambahan H. Jadi kalian nggak usah takut kalau COO itu sebelah kirinya ngegantung, tapi sebenarnya ada tambahan dari unsur H-nya. Nah, ini namanya adalah propil metanoat. Nah, untuk cabang 3 ini bisa kita putar nih. Nah, cabang 3 ini bisa kita putar seperti ini. H. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, cabang seperti ini 3C tapi bentuknya siku-siku, ini adalah cabang isopropil. Isopropil metanoat. Nah, kalau misalkan sudah mentok seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dibuat menjadi isomer, maka cukup sampai di sini. Untuk asam karboksilatnya ada 2 senyawa, untuk esternya itu ada 4 senyawa. Maka untuk C4H8O2 ini ada kemungkinan 6 senyawa yang berisomer.
Mudah-mudahan kalian nggak bingung ya dengan penjelasan isomer-isomer ini. Dan kalau ada yang menanyakan, Bunda gimana caranya rumus gampang untuk mencari isomer, nggak ada ya. Jadi sampai saat ini Bunda belum menemukan cara gampang untuk menentukan jumlah isomer dari sesuatu rumus molekul. Jadi mau nggak mau ya memang kalian harus bikin step by stepnya satu persatu. Dan berdoalah nanti kalau misalkan ujian C-nya itu sedikit, karena semakin banyak C-nya maka semakin banyak pula isomer yang mungkin dari senyawa tersebut. Jadi kalau C cuma 2, 3, 4, 5 itu masih bisa lah kita hitung di coret-coretan. Tapi kalau udah 7, 8, 9 dan seterusnya itu udah banyak banget. Tapi insya Allah sih kalau di ujian paling banter keluar sampai 5 lah. Yang penting kalian bisa atau paham untuk mencari dari cara-cara dari isomer, mencari isomer yang tadi Bunda udah jelasin ya. Mudah-mudahan kalian gak bingung dan mudah-mudahan bisa. Silahkan diulang-ulang lagi videonya ya. Next, kita masuk ke subbab berikutnya. Ini semua teori, tapi agak mikir sedikit dan harus fokus, lebih fokus lagi. Kita akan masuk ke reaksi dan identifikasi dari senyawa-senyawa turunan hidrokarbon. Nah, seperti kalian tahu tadi kan alkohol berisomer dengan eter, kemudian si keton dengan aldehid, asam karboksilat dengan ester. Nah, mereka itu yang namanya isomer pasti mirip karena kan kembar. Tapi yang namanya orang kembar, semirip-miripnya orang kembar, pasti ada cara untuk membedakan mereka. Nah, cara ini kita bisa pakai di reaksinya dan mengidentifikasi mereka. Di sini Bunda buat seperti ini ya. Jadi biar kelihatan nih perbedaannya, supaya kalian juga bisa membandingkan secara detail dan langsung. Untuk alkohol dan eter, yang pertama adalah perbedaannya. Kalau alkohol itu bisa diidentifikasi dengan logam Na, dia akan mau bereaksi menghasilkan ini. Tapi kalau eter dia tidak bereaksi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua dengan indikator PCl3. Lagi-lagi si alkohol mau bereaksi, dia akan menghasilkan suatu asam fosfat, Dan kalau eter tidak mau bereaksi ya, sombong sekali dia nggak mau bereaksi. Kemudian alkohol itu sifatnya polar. Nah, karena dia polar, dia akan mau larut dalam air. Tapi kalau si eter, dia tidak mau larut dalam air atau lebih ke sukar sebenarnya ya, karena dia sifatnya bukan polar. Jadi agak sulit untuk larut dalam air. Kemudian alkohol itu memiliki titik didih yang sangat tinggi karena dia punya ikatan hidrogen. Sok silakan dibaca-baca lagi di semester di kelas 11 itu, kelas 11 apa kelas 10 ya Bunda lupa. Itu ada bab tentang gaya antar molekul, di situ ada ikatan hidrogen yang membuat titik didih suatu senyawa menjadi lebih tinggi. Nah, si alkohol ini punya ikatan hidrogen, makanya dia titik didihnya lebih tinggi daripada eter. Yang terakhir untuk alkohol dia bisa dioksidasi, tapi eter nggak bisa dioksidasi. Nah, kita akan bahas cara oksidasi dari alkohol. Nah, sebelum Bunda bahas oksidasinya, kalian harus tahu bahwa alkohol itu punya 3 cabang. Jadi ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Nah, bedanya apa? Ingat di bab senyawa hidrokarbon yang pertama, kalian pernah bahas C primer, C sekunder, C tersier. Nah, itu berhubungan dengan di sini. Untuk alkohol primer adalah alkohol yang terikat dengan C primer. Nah, C primer. Kalau alkohol tersier itu terikat dengan alkohol sekunder terikat dengan C sekunder. Kalau alkohol tersier terikat dengan C tersier. Tidak ada alkohol kuartener. Jadi hanya sampai alkohol tersier. Nah, contohnya senyawanya untuk alkohol primer itu adalah ini. C, OH. Jadi semua yang OH-nya di pinggir di C nomor 1 itu akan menjadi alkohol primer. Dan alkohol primer ini dia bisa dioksidasi seperti ini ya. Simbolnya oksidasi. Ini akan menjadi apa nih? Aldehid. Nah, aldehid ini bisa dioksidasi lagi, dia akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Jadi untuk alkohol primer itu bisa 2 kali oksidasi. Yang pertama menjadi aldehid, yang kedua menjadi asam karboksilat. Itu adalah alkohol primer. Nah, untuk alkohol sekunder, contoh senyawanya seperti ini. Jadi biasanya dia OH-nya di tengah-tengah. Nah,
Nah, alkohol sekunder ini bisa dioksidasi menjadi keton. Dan dia hanya sekali oksidasi, beda dengan alkohol primer, ya. Dan terakhir alkohol tersier seperti ini bentuknya, ya. Nah, ini adalah alkohol yang tidak bisa dioksidasi. Jadi lambangnya seperti ini. Jadi ini perbedaannya, kalau alkohol primer itu 2 kali oksidasi, langkah pertama menjadi aldehid, langkah kedua menjadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder itu bisa dioksidasi menjadi keton. Tapi kalau alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi. Nah, ini adalah perbedaannya dari oksidasi senyawa alkohol. Kalau eter sama sekali tidak bisa dioksidasi. Oke, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan nggak keblinger tentang alkohol primer, sekunder, dan tersier. Next, kita lanjut ke identifikasi dari aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton itu ciri khasnya menggunakan reagen Fehling dan reagen Tollens. Jadi kalau aldehid itu bisa bereaksi positif dengan Fehling membentuk suatu endapan merah bata. Tapi kalau keton dia tidak bisa bereaksi atau tidak bisa mereduksi larutan Fehling. Begitupun juga dengan Tollens. Nah, untuk aldehid dia bisa bereaksi atau bereduksi larutan Tollens menghasilkan suatu endapan Ag yang disebut sebagai cermin perak. Kalau keton itu tidak bisa mereduksi Tollens atau tidak bisa larut dalam reaksi Tollens, ya. Jadi perbedaan identifikasinya dia sebenarnya intinya ada di Fehling dan Tollens. Kalau aldehid dua-duanya itu mau dioksidasi dengan Fehling atau bisa direduksi dengan Fehling. Dan terakhir perbedaannya adalah kalau aldehid merupakan hasil oksidasi dari alkohol primer. Yang tadi kita bahas ya, kalau keton dia merupakan hasil oksidasi dari alkohol sekunder. Itu adalah perbedaan yang signifikan dari aldehid dan juga keton. Mudah-mudahan paham ya, ini gampang kok. Dan yang terakhir kita akan membedakan asam karboksilat dengan ester. Yang namanya asam karboksilat sifatnya pasti asam dan dia bisa memerahkan lakmus warna biru. Tapi kalau ester tidak memerahkan lakmus biru. Nah, kedua, si asam karboksilat merupakan hasil oksidasi lebih lanjut dari alkohol primer. Tapi kalau ester dia merupakan hasil reaksi dari asam karboksilat dan alkohol. Jadi hasil reaksi nanti kalau kamu lihat asam karboksilat ketemu dengan alkohol, ini akan menjadi suatu senyawa ester atau yang disebut sebagai proses esterifikasi. Itu adalah perbedaan identifikasi dari asam karboksilat dan ester. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan silakan diulang-ulang lagi. Dan ini ada di buku paket atau searching juga banyak kok penjelasan seperti ini udah Bunda rangkum. Dan biasanya identifikasi atau reaksi yang tadi kita bahas itu bisa diaplikasikan dalam beberapa soal. Ini ada beberapa contoh soal yang Bunda ambil dari soal UN tahun 2011 ya. Jadul banget ya 2011, kita udah 2021, 10 tahun yang lalu ya. Dan soal ini masih ada. Senyawa C2H4O2 merupakan senyawa yang dapat ditambahkan dalam makanan sebagai penambah rasa. Nah, senyawa tersebut dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Gugus fungsi dari senyawa tersebut. Nah, pertama kalian harus tahu nih, C2H4O2 ini senyawa apa yang mungkin? Ini kan kalau nggak asam karboksilat. Yang kedua adalah senyawa ester. Nah, ini adalah kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, ini ditambahkan dalam makanan sebagai penambah rasa. Nah, ini masih bingung nih karena asam karboksilat dan ester itu dua-duanya bisa, ya. Kemudian yang ketiga, senyawa tersebut dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Nah, oksidasi alkohol primer, pleset lidahnya. Nah, senyawa apa yang kira-kira terbuat dari alkohol primer? Apakah asam karboksilat atau ester? Jawabannya adalah asam karboksilat. Dan di sini kalian bisa cari bentuknya, pilihannya adalah berupa gugus fungsi. Nah, kalian berarti harus tahu gugus fungsi dari asam karboksilat itu apa. Jawabannya adalah yang B, COOH. Kalau yang A itu COH, itu aldehid, ya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kita next ke contoh soal yang kedua. Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C3H6O dengan sebagai berikut. Nah, ini harus tahu dulu nih, C3H6O ini senyawa apa? Ini kalau nggak aldehid, keton,
ya. Nah, kita cek petunjuk selanjutnya. Dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Oh, jelas yang bereaksi positif dengan Fehling pasti hanya aldehid karena keton nggak mungkin. Dari situ pun kalian sudah dapat jawabannya sebenarnya ya. Jawabannya adalah yang D, COH ya. Jadi yang kedua itu nggak perlu nggak perlu dilihat lagi karena yang bisa mereaksi Fehling hanya aldehid. Oke, gampang banget ya. Ini nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe 2 menit kelar loh soal kayak gini. Rumus umum satu senyawa CnH2NO. Senyawa ini dengan larutan perak nitrat dalam amonia menghasilkan endapan perak. Gugus fungsinya apa? CnH2NO. Kalau enggak aldehid ya keton, ya kan? Nah, petunjuk selanjutnya, perak nitrat menghasilkan endapan perak. Wah, berarti dia kalau menghasilkan endapan berarti dia bereaksi positif. Antara aldehid dan keton yang bereaksi positif hanya aldehid, baik dengan perak ataupun dengan Cu. Maka jawabannya adalah CHO. CHO dengan COH sama ya, nggak usah bingung. Nah, ini adalah beberapa contoh dari soal-soal yang menggunakan aplikasi dari reaksi identifikasi senyawa hidrokarbon turunan alkana. Yang penting kalian harus tahu kuncinya, harus tahu cirinya, dan harus membaca soalnya dengan baik ya, karena petunjuknya ada di dalam soal. Subbab yang terakhir adalah tentang kegunaan atau aplikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya teori dan ini di buku banyak, di buku ataupun di internet itu sama, kurang lebih sama. Di sini Bunda hanya sedikit aja menjelaskan atau merangkum dari yang sudah Bunda dapat dari buku paket ya. Ini bisa kalian lihat sih sebenarnya di buku ya. Untuk alkohol itu macam-macam, metanol, etilen glikol, etanol, gliserol, dan fungsinya juga macam-macam. Ada yang bisa untuk pelarut senyawa organik, ada yang untuk desinfektan. Ini ciri dari alkohol ya, dia sebagai desinfektan atau pembunuh kuman-kuman atau bakteri atau virus. Makanya selama corona ini kalau mau bikin hand sanitizer bahan bakunya adalah alkohol. Bahan bakar mau ngapain ya. Dan dia bisa untuk sebagai bahan peledak dan bisa tambahan dalam obat-obatan seperti itu ya. Ya jangan banyak-banyak alkohol, nanti mabok ya. Jadi dalam skala yang normal saja. Kemudian ether dia biasanya untuk obat bius nih ya. Ether itu yang utama adalah digunakan sebagai obat bius, dan dia bisa untuk menaikkan angka oktan bensin. Jadi kalau bensin kamu mau bagus tinggal ditambahin senyawa ether yaitu TEL dan MTBE ya. Kemudian yang ketiga itu aldehid. Aldehid itu juga bisa desinfektan, dan yang paling inti dia adalah ini, pengawet mayat ya. Jadi kalau yang non muslim, kalau mayatnya biasanya 2 hari atau 3 hari kan biasanya mereka kayak gitu ya, itu disuntikan dengan formalin ya. Jadi makanya mayatnya itu agak awet, tapi kasihan jadi mayatnya ya. Nah, biasanya aldehid juga digunakan sebagai bahan pembuat plastik dan zat warna. Keton yang suka pakai kutek, kalau kamu mau ngilangin kutek di kuku kamu itu pakai zat yang ada kandungan ketonnya ya, untuk pelarut cat kuku, jadi bisa rontok cat kukunya itu. Asam karboksilat biasanya dia untuk pengasaman makanan atau untuk pengawet makanan ya. Dan untuk pembuat zat warna, untuk baking powder, pengolahan sabun, penggumpalan lateks ya. Ini aplikasi atau kegunaan dari asam karboksilat. Yang terakhir ester. Nah, ester ini ciri khasnya dia memiliki aroma. Jadi biasanya ester ini ditambahkan dalam bahan-bahan makanan untuk membuat makanan itu menjadi ada aromanya atau ada rasanya, rasa buah pir, pisang, jeruk, dan sebagainya. Jadi kalau nanti kalian lihat di ingredient dari makanan-makanan yang kalian makan, kalau ada aromanya sebenarnya itu bukan aroma murni dari buah, tapi ada aroma murni tambahan dari ester, dan ini aman untuk dimakan kalau kandungannya atau kadarnya sesuai dengan takaran yang memang diharuskan atau resmi dari BPOM. Tapi kalau berlebihan juga nggak bagus ya. Jadi kalau kalian melihat senyawa-senyawa ini semua senyawa-senyawanya adalah senyawa ester yang dia memiliki aroma dan memiliki rasa buah-buahan. Oke, ini gampang banget untuk teori dari aplikasinya karena cuma teori doang. Jadi kalian sebenarnya bisa baca, dan untuk level kalian bisa lah mengingat ini ya, karena nggak terlalu banyak dan nggak terlalu susah.
Kenapa? Karena setiap hari sebenarnya kalian bersentuhan dengan zat-zat ini, cuma kalian nggak tahu aja nih namanya apa. Oke, slide kita berakhir dan pertemuan kita juga berakhir, dan abaikan suara-suara ngeng-ngeng di luar itu ya, karena ini luar biasa berisik banget. Tapi mudah-mudahan ini nggak mengganggu kalian, dan mudah-mudahan tersampaikan semua materinya, mulai dari isomer, kemudian identifikasi, sampai terakhir teori. Dan dengan berakhirnya berakhirnya tadi aplikasi dari hidrokarbon, maka bab tata nama senyawa hidrokarbon ini juga selesai. Artinya kita sudah menyelesaikan satu bab dan tinggal 2 bab lagi yang harus kalian terima di semester 2 ini. Mudah-mudahan kelar dalam waktu sebulan ya. Mudah-mudahan jangan bingung ya, jangan bingung dan tetap semangat, dan silakan kalau memang videonya perlu diulang-ulang, sok diulang-ulang. Dan kalau ada pertanyaan silakan boleh tanyakan Japri atau tanyakan di grup WA, jadi biar semua juga bisa belajar. Oke? Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kuotanya, dan tetap belajar yang rajin, tetap bersemangat apapun kondisinya, tetap jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan jangan keluar keluyuran kalau nggak penting-penting banget ya. Semoga kalian semua bisa lulus dengan memuaskan, membanggakan, dan apapun tujuan kalian setelah lulus dari SMA Pro ini, mau kuliah, mau kerja, semua bisa tercapai. Amin, amin ya robbal alamin ya. Terima kasih untuk waktunya, sekali lagi Bunda akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat lanjut ke pelajaran berikutnya. Terima kasih.